tentu yang pertama kita akan melihat dulu bagaimana Word kita. Saya menggunakan Office 2019. Yang pertama, jadi ini yang harus kita lakukan supaya apa? Supaya file kita aman ketika kita bekerja itu tidak risih terganggu dengan misalkan kabel tiba-tiba casnya belum dimasukkan, tiba-tiba laptop mati, atau kemudian listrik yang pakai komputer listrik mati, maka kita pergi ke file, nanti ya silakan sambil mungkin dicatat, file, kemudian kalau di Office 2007 di sini ada Word option, tapi kalau Office 2016 ke atas itu masuk ke more di bawah, kemudian kita pilih option. Nah, di sini kalau ini sudah sama ya tampilannya untuk Office 2007 maupun 2000 yang terbaru. Nah, di save, di menu save ya, di menu save ini kita atur untuk save dokumen itu recovery setiap berapa menit sekali. Ini saya buat 10 menit sekali supaya apa? Supaya ketika laptop saya tiba-tiba hang atau terjadi sesuatu yang tidak saya inginkan, karena beberapa hari yang lalu ketika saya mengetik itu terjadi hang, crash blue, itu tiba-tiba dia mati, hilang data dan sebagainya. Begitu dihidupkan, alhamdulillah Word-nya kembali karena saya sudah mengaturnya setiap 10 menit itu dia menyimpan. Setiap 10 menit walaupun saya tidak klik save maka dia menyimpan sendiri. Nah, ini kita pilih 10 untuk 10 menit untuk waktu yang kita gunakan 10 menit. Jadi di bawah sini bisa diatur kira-kira penyimpanan kita itu dihapus berapa hari sekali. Ini 14 hari sekali. Oke, kalau sudah kita klik OK. Ini untuk mengantisipasi supaya file kita atau tugas kita itu tidak hilang begitu saja. Ya. Nanti saya usahakan atur share screen dan sebagainya. Oke, kita kembali. Di sini untuk memudahkan Office tentu mungkin banyak yang sudah tahu, tapi kita akan mulai dari dasarnya. Yang pertama, Office Word ini sangat dipermudah dengan adanya penggaris di atas ya, atau rule ya. Ini bisa kita geser-geser. Nah, ini kadang-kadang ada Office yang misalkan kita ingin biasanya kita sangat berguna sekali ketika kita ingin menaruh penyusun, misalkan Palangkaraya 12 Maret 2021 penyusun. Ini ya, kalau di kata pengantar itu kan ada seperti ini biasanya. Itu kan biasanya ada yang masih manual, apakah itu pakai tab seperti ini, di tab sampai ke ujung, atau dia masih manual bahkan pakai spasi. Nah, mudah-mudahan kalian tidak ada yang seperti itu. Ini cara mudahnya kita bisa menggunakan rule dengan cara kita blok, klik, kemudian kita blok, kemudian kita tarik sesuai dengan tujuan kita. Nah, kita ingin menarik sesuai di sini misalkan. Nah, nanti sehingga posisinya itu dari halaman depan itu adalah jaraknya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, untuk menampilkan rule, kita masuk ke view, kemudian pilih rule. Nah, kalau seperti itu mungkin sudah tahu ya. Oke, kita lanjut. Ini pengaturan yang pertama, silakan ditampilkan dulu rule-nya. Kemudian yang ketiga tadi, yang pertama kita mengatur untuk penyimpanan otomatis, yang kedua tadi rule, kemudian yang ketiga di dalam buku pedoman skripsi UPR, ini saya sudah download. Nah, ini pengaturan margin untuk skripsi ataupun makalah itu seperti ini ya. Batas-batas tepinya, tepi atas 4 cm, tepi kiri 4 cm, tepi bawah 3 cm, tepi kanan 3 cm. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita atur dulu. Share screen-nya untuk ini. Oke, kita atur masuk ke menu layout, kemudian ukuran kertasnya A4 dulu kita atur. Back setup ini kita atur dulu. Kertasnya kita pilih A4. Yang pertama kita masuk ke
menu bar layout, kemudian kita pilih page setup, kemudian kita pilih paper di sini, kertasnya kita atur pakai menggunakan A4-nya. Kalau sudah, kita marginnya kita atur. Yang bagian atas itu 3, kemudian bagian kiri 4. Bagian kiri itu karena nanti untuk dijilid ya. Kemudian bagian bawah itu 4 karena nanti itu untuk halaman. Jadi kalau ingin mengingatnya seperti itu. Kemudian right atau bagian kanannya adalah 3 cm. Ini bisa kita atur untuk ini mengatur posisi jilid. Nah, tapi kalau kita nolkan saja. Gutter. Oke, kalau sudah selesai, kita simpan dulu. Oke. Sampai di sini saya ingin coba lihat untuk share screen-nya. Silahkan siapa yang menggunakan PC yang akan berbicara nanti. Oke, kita lanjutkan. Setelah itu kita lihat di sini di dalam pedoman skripsi. Nah, kemarin kan sampulnya itu ada yang macam-macam ya pengaturannya. Saya tidak akan menampilkan satu-satu karena memang itu belum saya berikan caranya. Nah, tetapi di sini kita coba lihat untuk ini adalah pedoman skripsi UPR yang menyusun salah satunya Pak Peter juga, Pak Peter dengan Kaprodi Fisika, Pak Theo dan tim. Nah, bisa kita lihat untuk judul, kita perhatikan judulnya itu 3 cm dari atas. Ya. Kemudian judul itu sendiri itu 3 cm lebarnya ya. Nih, kalau ini cuma 3 baris, nah nanti kalau ada yang 1 baris dan sebagainya itu nanti berpengaruh. Kemudian untuk ke bawahnya lagi ada tulisan skripsi, nanti kita tulis makalah saja ya. Judulnya nanti terserah kalian, makalah kalian, contoh saja. Kemudian turun ke bawah gambarnya di sini ya. Ini yang penting untuk gambar, ada yang gambarnya itu gemuk, ada yang gambarnya kurus ya. Di tugasnya saya lihat. Nah, bagaimana supaya gambarnya proporsional nanti kita atur. Kemudian di bawahnya identitas penulis 3 cm lagi jaraknya. Ini ya, perhatikan. Jaraknya 3 cm lagi. Kemudian turun ke bawah ada Universitas Palangkaraya, fakultas, jurusan, program studi, dan tahun. Oke, ini kurang lebihnya seperti ini. Nanti sambil kalian mengerjakan tugasnya, sambil dilihat pengaturan ini. Oke, kita